Bayangkan dunia tanpa listrik, tanpa ilmu pengetahuan yang berkembang, tanpa kebebasan berpikir. Sebuah era di mana perang, penyakit, dan ketakutan terhadap hal-hal gaib menguasai kehidupan sehari-hari. Itulah zaman kegelapan Eropa. Tapi, benarkah semuanya gelap? Ataukah ada sisi lain dari sejarah yang jarang kita dengar? Yuk kita bahas. Apa itu zaman kegelapan? Zaman kegelapan atau Dark Age merujuk pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi hingga sekitar abad ke-14. Masa ini sering digambarkan sebagai zaman kemunduran peradaban, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan budaya mengalami stagnasi. Tapi, apakah benar demikian? Setelah jatuhnya Romawi, Eropa memasuki masa ketidakstabilan. Bangsa-bangsa barbar seperti Visigoth, Ostrogoth, dan Viking mendominasi. Kota-kota hancur, sistem pemerintahan runtuh, dan ekonomi kembali ke sistem pertanian sederhana. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa banyak kota Romawi yang dulunya makmur mengalami penurunan drastis dalam populasi dan infrastruktur. Misalnya, sistem jalan dan saluran air yang dulu digunakan Romawi tidak lagi dirawat. Kehidupan di zaman kegelapan. Selama zaman kegelapan, masyarakat Eropa hidup dalam sistem feodalisme. Raja-raja kecil dan bangsawan menguasai wilayah, sementara rakyat biasa bekerja sebagai petani atau prajurit. Kekuasaan gereja Katolik sangat dominan, mengendalikan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial. Namun, tidak semua gelap. Para biarawan di biara-biara tetap melestarikan ilmu pengetahuan kuno dengan menyalin manuskrip dari Yunani dan Romawi. Salah satu contohnya adalah karya-karya Aristoteles dan Galen yang disalin dan dipelajari oleh para cendekiawan di Eropa serta dunia Islam. Di biara Monte Cassino, Italia, banyak teks klasik disalin dan dilestarikan. Beberapa wilayah seperti kekhalifahan Islam di Spanyol justru mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Universitas di Cordoba, Baghdad, dan Kairo menjadi pusat pembelajaran. Astronomi, kedokteran, dan matematika berkembang pesat. Bahkan konsep angka nol yang kita gunakan sekarang berasal dari pemikiran ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi. Mitos versus fakta. Banyak yang mengira bahwa di zaman kegelapan, orang-orang percaya bahwa bumi itu datar. Faktanya, sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa bumi berbentuk bulat. Bukti sejarah menunjukkan bahwa di abad ke-7, ilmuwan seperti Bede dan Isidore dari Sevilla sudah menulis tentang bentuk bumi yang bulat. Bahkan Christopher Columbus pada abad ke-15 tidak berusaha membuktikan bahwa bumi itu bulat, karena para ilmuwan sudah mengetahuinya sejak lama. Mitos lainnya adalah bahwa semua ilmu pengetahuan terhenti. Kenyataannya, ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi masih berkembang, meskipun dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Contohnya, Hildegard von Bingen, seorang biarawati Jerman abad ke-12, menulis buku medis yang masih digunakan hingga kini. Sementara itu, Roger Bacon, seorang ilmuwan Inggris, mulai memperkenalkan metode eksperimental dalam sains. Kebangkitan dari kegelapan. Zaman kegelapan perlahan berakhir dengan munculnya Renaissance pada abad ke-14. Kota-kota kembali berkembang, perdagangan internasional meningkat, dan ilmu pengetahuan kembali dihargai. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di abad ke-15 mempercepat penyebaran pengetahuan. Dengan mesin cetak, buku menjadi lebih murah dan mudah diakses, mengakhiri dominasi manuskrip yang hanya bisa dimiliki oleh gereja dan kaum elit. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Copernicus, dan Galileo membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan seni. Revolusi ilmiah dimulai, dan Eropa memasuki era modern yang lebih terang. Jadi, apakah zaman kegelapan benar-benar gelap? Atau hanya sudut pandang sejarah yang melihatnya demikian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sejarah selalu lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu untuk lebih banyak konten sejarah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.